Faruk, pertanyaan awal yang kau tanyakan adalah kau dapat informasi dari siapa? Kan itu kan? Kau tahu dari mana? Kan itu narasi dari informasinya. Kau bilang, aku tahu dari si Fulan. Maka untuk mengetahui aku bohong atau jujur, kau datangi si Fulan. Gitu loh. Atau kau bertanya kalau kau nggak mau datangi si Fulan, kau tanya pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah. Di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana bodohnya orang-orang Kristen nih kamu muslimin ya. Masa iya ada matahari itu bulan juga katanya. Bulan sama matahari itu sama. Inilah bodohnya mereka ini ya. Orang-orang tak mau membaca isi kitabnya, orang-orang yang tak mau belajar sehingga apa yang menjadi keimanannya itu jelas iman buta ya. Jadi wajar kalau mereka ini bakal masuk ke neraka jahanam itu karena apa? Karena kebodohan mereka, karena kesombongan mereka sehingga mereka pun tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah lelucon, menjadi sebuah bahan ketawa ya untuk menghibur umat muslim saja ini ya, bagaimana perilaku orang-orang kafir nih, begitu bodohnya, begitu lolnya itu ya. Sampai dianggap matahari dengan bulan itu sama katanya. Entah apa-apa. Baik, kamu muslimin agak tak berlama-lama, demikian videonya. Enggak, jadi kan badanmu tidak, jadi jangan kubur. lari ke neraka. Jangan lari ke neraka. Saya tanya, ketika kamu mati, roh kamu masih ada di dalam jasad kamu atau tidak? Kalau di dalam tubuh saya tidak ada lagi roh saya lah. Ya Kalau udah. badan saya mati. Jadi fix, berarti roh yang ada di dalam diri kamu kan berarti tidak bisa mati. Benar? Benar. Nah, jadi bagaimana mungkin ketika roh sudah tidak ada di dalam diri kita, kita masih hidup? Itu hidupnya itu rohnya atau satu hakikat? Nggak hakikat, Dek. Kalau begini ya, Dek ya, dengarkan baik-baik. Karena membingungkan juga pertanyaanmu. Tidak bingung. Memang bukan pertanyaan kakak itu tidak bingung, Dek. Yang bingung, yang tidak bisa, yang kau rasa bingung itu karena kamu tidak bisa menangkap. Begini ya, pelan-pelan kita ya. Roh itu adalah ciptaan. Nah, karena manusia diciptakan, jadi manusia ini hidup harus pakai roh. Makanya Allah menciptakan roh. Dia hembuskanlah roh itu di dalam seorang rahim perempuan ketika janinnya berumur hampir 4 bulan. Mulailah dia berdetak-detak, ya kan? Nah, roh itu bukan Tuhan. Tuhan menciptakan roh, iya. Tapi roh itu bukan Tuhan. Kalau kau katakan roh itu Tuhan, makanya saya kenapa korelasikan ke iblis? Karena iblis juga adalah roh. Kamu baca di dalam Matius, ketika Yesus dicobai ke padang gurun, yang membawa dia itu adalah roh. Roh siapa? Roh iblis. Makanya kenapa kami tidak mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Karena roh itu adalah ciptaan. Iblis juga ciptaan. Malaikat ciptaan. Kalian tidak mengatakan roh. Tuhan itu tidak roh, Les. Tuhan itu tidak roh. Tidak roh itu. Bagaimana mungkin itu? Kalau Mungkin. kalau Allah tidak punya roh, kalau Allah tidak punya roh, bagaimana bisa Dia memberikan roh kepada manusia yang diciptakannya? Nah, makanya dia menciptakan roh. Loh, bagaimana Dia bisa menciptakan rohnya sendiri sementara roh nggak ada? Karena Tuhan Aneh. bukan roh. Lalu Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Karena Tuhan tidak ingin disamakan dengan makhluk. Lalu terus. Lalu kita serahkan kepada Ito Faruk. Silakan Ito Faruk. Diserahkan sama Faruk. aduh. Allah tidak punya roh. Bagaimana ini konteksnya ini Bang Faru? Jelaskan ini. Allah tidak punya roh katanya orang. Gimana? Allah tidak punya roh.
Ya, karena memang Allah tidak butuh apapun. Oh, Karena apa? dia tidak butuh apapun. Dia Allah- tidak membutuhkan apapun. Yang Lalu? membutuhkan sesuatu, bahkan membutuhkan apapun, itu ciptaan. Sementara Allah itu bukan ciptaan, dia pencipta. Dan untuk menunjukkan eksistensi dari kemahakuasaannya, dia tidak butuh jadi apapun, dia tidak butuh siapapun, dan bahkan dia tidak membutuhkan apapun. Contoh ya. Ya, Kita komparasikan seperti ini. apa? Seperti apa Contoh contohnya ini. ini? Ini contoh kita komparasikan. Jika Oke. kalian katakan yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, berarti Tuhanmu lemah. Kenapa lemah? Tanpa Maria, dia tidak bisa hadir ke atas bumi ini. Kan gitu. Seandainya Maria keguguran, jadi nggak Tuhanmu dilahirkan? Kalau seandainya gugur ya tidak jadi. Tidak jadi, berarti dia tidak bisa menunjukkan kuasanya kan? Itu berarti lemah. Dan sifat Makanya lemah justru itu pantas Bang nih. Faru, karena Allah berkuasa itu makanya Ibu Maria itu Bunda Maria nggak gugur. Oke. Ah. Jika dia maha kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa Maria? Tanpa rahim Maria? Memang bisa. Oke, mana datanya? Mana datanya dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Mana datanya? Ya tadi kan bilangnya kan seandainya. Kan tadi Iya, kan mana Bang Faru datanya? bilangnya seandainya Allah itu bisa Bukan, saya tidak narasiku tadi tidak menggunakan menunjukkan seandainya. dirinya tidak melalui Ibu Gini, Maria. Dinda, narasiku Tadi kan tadi- saya menjawab bisa juga. Narasiku Tapi tadi dia itu Gini, menyatakan Dinda. dirinya itu Yesus itu dengan sebagai manusia harus dilahirkan dari melalui manusia juga. narasiku tadi tidak menggunakan diksi seandainya. Dengarkan Dinda ya. Jika memang Tuhanmu maha kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Tidak ada seandainya ya. Saya tidak ada katakan seandainya. Silakan. Apa tadi? Jika memang Tuhanmu maha kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Bang Faru, kalau konteksmu begitu saya bisa katakan iya. Tapi kan Allah ini Oke, kan ya bisa kau katakan sekarang. Jadi Kasih Allah ini datanya. kan Mana? harus Kasih mengikuti data. Allah ini kan Ya, seolah-olah mengikuti ibaratnya apa itu namanya ya berkenosis itu harus mengikuti berkenosis kepada manusia sama seperti yang dilahirkan baru. Gak nyambung itu loh. Nggak nyambung. Gak nyambung. Gini Dinda, diskusi itu begini. Kau harus pertanggungjawabkan narasimu. Jika kau katakan dia bisa lahir ke dunia tanpa rahim Maria, kasih datanya. Di mana dia dikisahkan lahir tanpa Maria, tanpa rahim Maria? Mana datanya? Ya, tadi kan saya sudah bilang, Bang Faru, kalau misalkan Bang Faru atau Kak Nora itu menanyakan tentang saya untuk data, karena saya bukan seorang pendeta ya. Memang saya memahami kitab, jadi ayat-ayat terdapatnya itu memang saya membaca, tapi saya nggak Pendeta dia itu. mengingatkan Bukan itu pendeta. di mana ayatnya terdapat gitu ya kan. Jadi Nah, kalau jadi secara gini, untuk berarti- memperjelaskan, berarti- karena saya kan Oke, sering, gini. karena ke seorang jemaat di gereja. Oke, gini Saya Lesmana. dimaksudkan jemaat, saya Kalau mendengarkan. Oke, kalau gitu sebaiknya kau turun dulu, baca dulu Bibelmu sampai selesai. Alah, Kan gitu. itu kata Nora tadi, Allahmu nggak punya roh katanya. Itu bilang sama Nora itu. Tidak Kenapa ada Allah nggak punya roh? narasi. Tidak Aneh, ada Allah narasi nggak itu punya roh. Nora mengatakan, Aneh. dengar dulu. Tidak ada narasi itu Nora mengatakan Allah tidak Kalau punya Allah roh. memang tidak punya roh, kenapa Loh, Allah loh, itu loh. bisa hidup? Kok jadi memaksa kau narasi orang? Makanya itulah narasi kalian itu Itu seolah-olah Nora roh itu tidak nggak ada berarti. mengatakan Allah itu tidak punya roh, nggak ada. Itu Nora tadi mengatakan Allah itu bukan roh. Karena memang Allah itu tidak butuh roh. Jadi begini Dinda ya. Allah itu tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi dia menghadirkan atau menjadikan sesuatu untuk menyatakan atau menunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Contoh, kita bisa mengetahui adanya lebah karena di tangan kita sampai madu. Kalau madu tidak ada, bisa orang mengklaim tidak ada lebah.
Tapi karena adanya madu itu membuktikan adanya lebah, tanpa harus kita bertemu dengan lebah. Kan nggak perlu kau bertemu sama lebah untuk memastikan bahwasanya lebah itu ada, cukup dengan adanya madu. Seketika kau konsumsi madu itu tadi, kau bisa memahami ada lebah. Karena apa? Madu ini ya dihasilkan oleh lebah melalui fermentasi. Ya ketika dia menghisap saripati dari bunga-bungaan, segala bunga-bunga gitu loh. Itu buktinya adanya lebah. Begitu juga dengan Allah. Allah melebihi dari segala sesuatu. Memang lo ngori nih dikasih penjelasan ke kamu. Iya, terus lah. Ya, jangan kita lah. Nah, sementara Allah bukan makhluk. Dia laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan dia. Jika lebah memiliki kekuasaan dari situ, maka Allah maha kuasa dari situ, gitu loh. Dia tidak perlu, gitu loh. Dia tidak perlu dan dia tidak membutuhkan apapun ketika menunjukkan keberadaan dan juga kehadirannya. Maka dia menjadikan alam semesta ini. Adanya alam semesta ini adalah bukti keberadaannya Allah. Gitu loh. Jika ingin mematahkan itu, narasi itu, mematahkan pemahaman itu, kau harus hadirkan satu sosok, entah makhluk atau apapun itu, yang mengklaim atau diklaim dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Jika kamu tidak bisa menunjukkan antitesis itu tadi, bahwasanya ya ada satu sosok yang ada sebelum segala sesuatu ada, maka kamu harus mengikuti pemahamannya dan juga informasi yang mengatakan bahwasanya Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi kalau perkataan ini dinisbatkan kepada Yesus tidak pantas. Ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang awal dan akhir, sementara Maria lah yang awal sebelum adanya Yesus, gitu loh. Terpatahkan itu. Oke, saya paham. Tentang Bang Farus bilang tadi, bilangnya begini, seolah-olah Allah itu tidak punya roh, ya? Bukan tidak punya roh. Bukannya tadi itu bilang di sini orang nggak punya roh. Gimana sih? Allah itu bukan roh. Dia mengatakan tadi Allah bukan roh. Karena memang Allah tidak butuh roh dan tidak butuh apapun, gitu loh. Jadi Allah itu seperti apa sih? Nah, makanya berdasarkan kitab Keluaran kalian saja 6 nomor 4, ya manusia itu akan itulah saya heran. Itulah saya heran ini sama komparasi, Dinda. Selalu ini mutih komparasi. di kitab Ini ini. komparasi. Udah jelas-jelas Ini kita beda aliran. Ini namanya komparasi. Jangan nanti kau menganggap aku cuma membenarkan imanku saja, gitu loh. Ini komparasi. Nanti setelah ini aku ke Quran. Namanya juga debat lintas iman. Harus dibawa komparasi antara Quran dan juga Bibelmu sendiri. Nah, dalam kitab Keluaran 6 nomor 4 jelas dikatakan manusia tidak mampu lihat Tuhan. Ketika manusia lihat Tuhan dia akan binasa. Begitu juga dalam 2 Timotius 6 nomor 16. Di situ juga dikatakan dialah yang bersemayam di dalam terang. Ya, makhluk tidak dapat mendatangi dia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Begitu juga di dalam Al-Quran, gitu loh. Dikatakan tidak ada manusia yang mampu untuk melihat Allah. Oke, saya bertanya di situ. Kenapa manusia tidak mampu untuk melihat Allah? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu bisa melihat matahari? Bisa. Oke, yang kamu lihat mataharinya atau sinarnya? Sinarnya. Sinarnya. Ini matahari ini. Sinarnya dengan mataharinya. Nih, matahari nih. Tak ada manusia yang mampu melihat matahari. Tapi yang kau terang lihat itu ada yang terangnya lagi, ada yang terang lagi. Apa? Itu kan terangnya. Mataharinya kan ada bulatnya. Iya, tapi kau tidak bisa melihat mataharinya. Yang kau lihat hanya sinarnya saja. Sementara mataharinya tidak bisa dijangkau oleh matamu. Yang bulan itu apa? Dengar dulu, Dinda. Berarti yang bulan itu apa? Berarti yang bulan itu apa? Dengar dulu, Dinda, kok lari ke bulan lagi nih. Enggak, yang bulat matahari kan bulat. Loh, matahari bulan. Aduh, udahlah. Menurut penglihatan kita dari bawah ya kan. Udah, matahari bulan, cemana matahari? Lalu, oke.
Yang kau lihat itu sinar matahari, di mana sifat dari matahari itu bersinar. Tapi kau tak akan mampu melihat mataharinya. Jangankan kamu gitu loh. Teknologi secanggih apapun sekarang tidak ada yang mampu melihat matahari, gitu loh. Apalagi mendekatinya. Melihatnya saja tidak bisa, apalagi mendekatinya. Dipastikan akan hancur atau akan binasa setiap mata atau setiap apapun yang berupaya melihat dan juga mendekati matahari, karena matahari memiliki sifat. Apa sifat dari matahari? Itu panas. Lalu gitu loh. Saya tanya sama Allah, berarti Allah berarti ibaratnya sinar. Nah, karena matahari diciptakan oleh Allah, maka ya Allah itu memiliki sifat lebih daripada matahari itu tadi. Dengar dulu Bang Faru, dengar dulu. Kan kita ini kan saya ini kan mau belajar. Kita kan sama-sama apa? Sama-sama memberi pendapat ya kan? Ya kan? Nah, jadi tadi Abang Faru menyamakan ibaratnya contoh ya kan, contoh matahari seperti tadi, ya kan? Memang ada matahari, tapi kita nggak nampak. Yang nampak itu kan sinarnya, ya, gitu. Iya, terus? Nah, jadi Allah itu kita merupakan matahari atau berupa sinar? Ya Allah. Ya. Aduh, begini. Kenapa begini susah ya. jawab? Begini, Les, bukan Kita susah jawab, kita Les. kan Les, membanding apa? Les, Mencontohkan. Les, sebentar, bukan membandingkan. Begini. Dikatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada yang bisa memandang wajah Tuhan itu hidup. Betul memang. Nah, sebentar. Sekarang begini, bisa nggak kau tatap 15 menit aja matahari itu? Bisa nggak kau lihat? Bisa kita bilang Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, matahari saja yang sudah ciptaan Tuhan aja nggak bisa kau pandang. Tapi Sudah dalam sejauh itu. sedetik atau 2 detik bisa kita lihat Sebentar kan? dulu, Les. Oke, Sebentar dulu. oke. Orang ngomong loh. Oke. Matahari saja yang sudah sejauh itu, berapa ratus ribu kilometer jauhnya dari bumi, nggak bisa kau pandang dengan mata kamu yang telanjang, apalagi kalau keberadaan Tuhan. Itu maksudnya gitu loh, paham nggak? Tapi bayangan matahari apa kan? Bayangan. Sejak kapan matahari punya bayangan? Yang ada bayangan itu tahu. Aduh. Kau yang punya bayangan. Kemana? Ya, oke, terus. Sekarang begini gede, kamu mengatakan tidak bisa kau pandang matahari, betul? Matahari ciptaan tidak? Matahari ciptaan. Nah, ciptaan Tuhan saja nggak bisa kau pandang seperti matahari, apalagi yang menciptakan itu yang mau kau lihat. Itu maksudnya. Paham nggak? Iya. Oke lah. Nah iyalah. Sekarang begini, matahari dengan terangnya dia itu tidak bisa kita lihat seperti telanjang mata begini sampai 15 menit. Itu aja yang matahari aja yang sudah ciptaan tidak bisa kita pandang, apalagi yang menciptakan. Tapi dalam 1 detik 2 detik bisa kita melihat sinar mataharinya? Bisa kita melihat. Bisa. Tapi sinarnya tidak lama ya? Sinarnya yang dilihat, sinarnya bukan mataharinya. Iya. Mataharinya nggak terlihat, berarti sinarnya kita lihat begitu. Begini aja deh. Makanya. Oh begitu. Itu gini toh komparasi itu begini. Ya dari Allah tadi yang bisa kau lihat itu adalah perbuatannya, gitu loh. Tapi bukan Allahnya, gitu loh. Yang kau lihat itu perbuatannya. Apa perbuatannya Allah? Ya, perbuatan Allah menciptakan alam semesta ini. Lihat ciptaannya, maka kau akan mengenal Dia, gitu. Oke, itulah udah. Oke lah kalau kayak gitu. Oke. Nanti gak perlu lagi Enggak, gimana ya bilangnya ya? Ya iyalah, begini aja deh. Sebenarnya gini lah, simple, les. Sebenarnya simpelnya tuh begini, ya kan? Tadi yang sudah dicontohkan itu Faruk itu memang betul.
Kita mengetahui Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu ya dari ciptaannya. Apakah bisa manusia menciptakan laut? Tidak. Apakah manusia bisa menciptakan langit? Tidak. Apakah manusia bisa membuat matahari? Tidak. Apakah manusia bisa memisahkan yang dari gelap ke terang? Terang itu dinamai siang, gelap itu dinamai malam? Tidak. Terus siapa yang menciptakan? Berarti ada kuasa Tuhan. Nah, Tuhan itu berkuasa, bukan Tuhan itu bermujizat. Nah, terus yang mengenalkan Tuhan ini siapa? Nah, itulah yang dikatakan namanya Nabi dan Rasul, utusan. Allah memilih hambanya untuk mengutus hambanya ini menyampaikan, "Hei, saya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nama saya adalah ini." Begitu. Makanya tadi dijelaskan di dalam Toha ayat 14, Allah itu memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Paham? Itu di kitab Quran atau di kitab Injil? Al-Quran. Toha. Coba lah, diperlihatkan kalau ada ayat seperti itu. Coba itu Faruk. Sabar ya. Perangkat aku. Coba dikasih napa itu dulu Bang Faruk, apa itu apa memang? Iya, nggak apa-apa Iya. toh. Dia memang Itu di kitab Galeno. Nora itu ada itu. Iya, ada. Bilang apa tadi Bu Nora? Bilang apa tadi? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh, didirikan sholat. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Aku tegaklah salat. Salat atau apa sih? Salat nih. Salat. Itu kan ada solata. Mana ada sholat salat itu? Ya Allah. Kamu nggak paham huruf hijaiyah. Oh. Jangan ketawa. Seharusnya kan ditulis sholat gitu, bukan salat. Kamu aja bedakan utusan dengan pengutus saja nggak tahu, mau apa tentang sholat. Oke. Oke, kita samakan lah, kita bikinlah sholat itu. Oke. Jadi Ya, mungkin enggak begini, aku mau bertanya sama kamu, Les. Apakah kamu harus melihat Tuhan dulu baru kamu percaya? melihat Tuhan. Iya. Apakah Tuhan itu harus kelihatan dulu baru kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Allah itu kan nggak bisa terlihat. Nah, sekarang Yesus Mana salah kita bisa bukan? melihat? Tapi Ya, kalau Yesus di salah konteks bukan? kami, tapi kalau di konteks kami Kristen, Allah itu memang nggak terlihat. Nah, terus Justru dia nggak terlihat, makanya dia itu menyamakan dirinya itu seperti apa? Yesus itu tadi itu memberinya, ibaratnya memberi contoh, ibaratnya contohnya itu kan memberi badannya sebagai tubuh Yesus, tapi rohnya itu kan roh Allah. Itu kan roh Allah itu Yesus kan kan nggak bisa. mengatakan, Les, Yesus kan mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang kamu tidak percaya. Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kemana bukunya itu? Kawan-kawan di bawah udah minta disadipkan di itu. Assalamualaikum. Sama Kristen. Kalau menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak terampuni, Bang. Abang mau katakan, abang mau katakan Yesus manusia. Datanya tertulis ya mengucapkan. Bang, sabar dulu Bang ya. Raba-raba itu menghujat Roh Kudus. Ya. Kasih datanya di mana? Itu kan bahasa roh itu, Bang. Itu kan bahasa roh. Oke. Jadi kalau Kasih abang datanya menghujat kalau Roh Kudus, kalimat siki-siki raba-raba Saya ini, ada Bang. bahasa roh. Kasih datanya. Bang, saya ini Kristen, Bang.
Saya mengasihi Saya abang, nggak jadi saya hanya peduli, mengingatkan. saya nggak peduli itu yang saya tanyakan. Kasih datanya, kalimat siki-siki raba-raba, sikit-sikit jangan diraba-raba. Itu bahasa roh, kasih datanya. Itu bahasa roh yang abang sudah Iya, ini kasih menghujat. datanya. Nah, Itu bukan bahasa roh. segala tapi bahasa sesuatu, bentuk segala sesuatu bang, ya, yang menyenggol bahasa roh itu sudah menghujat Roh Kudus. Begitu Nah, bang. terus? Jangan, Iya. ya. Jadi kalau abang masih mengatakan Yesus itu manusia, itu belum. Ketika abang menyenggol tentang Roh Kudus, ya, saya kira abang paham itu sebelum abang mualaf, ya. Cuma setelah abang mualaf, abang nggak percaya lagi, ya. Abang nggak percaya lagi seperti itu, nggak percaya. Oke, Yesus oke. nggak bisa. Waktu abang masih Kristen, abang masih percaya Yesus bisa mengusir setan-setan. Sekarang setelah abang mualaf nggak dipakai lagi, abang ngusir setan nggak pakai dalam nama Yesus. Karena abang sudah di luar daripada kekristenan. Itu silakan. Raba-raba. Mana gitarnya tadi? Iya, itu kan hak abang. Itu kan hak abang itu. Diberkatilah Saya cuma diberkatilah suami. Saya cuma- diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang-orang sekitar. Coba Bang Faruk. Coba Bang Faruk. Orang lain. Coba ayo. Coba Bang Faruk. Coba Bang Faruk. Siki-siki raba-raba. Pui. Siki-siki raba-raba. Pui. Siki-siki raba-raba. Pui. Siki-siki. Pui. Jangan diraba. Diberkatilah kau Bang Devandro. Gimana Siki Dinda? raba-raba. Yesus? Kepala bapak kau bahasa roh nenek moyang kau bahasa roh ngaku-ngaku aja kau. Bang, sabar bang. Jangan kejang-kejang bang. Bukan kejang-kejang. Kejang-kejang bang. Bukan kejang-kejang. Hadapi Lucu, saya tengok. santai bang, dengan kasih. Oh, siki-siki raba-raba kepala bapak kau peyang. Kau ngomong sembarangan ada data goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Waalaikumsalam. memang Dio pernah Kristen. Warahmatullahi Dia wabarakatuh. pernah Follow, Kristen. follow. Makanya Bang Dio nggak paham itu siki-siki raba-raba, nggak Ini paham. gabrul aja. Coba gereja mana aja yang pakai bahasa roh di dalam Kristen. Saya 4 kali pindah, 4-4-nya beda kok. Ngarang aja kau. Ngarang-ngarang aja kau. Ngarang Coba lagi, kalau dengan memang siapa itu ini? bahasa Banyak- roh saya- semua gereja pakai. Ini yang ngomong berapa orang ini? Satu-satu bang. Saya Jangan aja, keroyokan. Saya bingung ini. Ya, saya aja. Ayo. Siki-siki raba-raba. Ya, Siki-siki oke. raba-raba. Putih. Oke. Siki-siki raba-raba. Yang protes siki raba-raba itu bukan menghujat. Emang pernah Kristen. Kalau nggak Saya pernah pernah Kristen, Kristen. ya jangan ditanya. Saya pernah Kristen. Coba, di mana Kenapa? Oh pernah Kristen. Ya coba abang Iya. abang ucapkan pengakuan rasa iman rasuli kalau membuktikan bahwa abang Kristen. Baca. Sama dengan kalau Buat apa saya Muslim. bukti sama dia? Ah. Kira raba-raba yang ditanya siki Sama kalau Buat raba-raba. apa saya Muslim. buktikan sama Anda? Oten gondo, oten Kalau kepala Muslim. bota. Ya jangan. Lol. Siki-siki raba-raba itu mana datanya, bodoh? Itu menghujat Roh Kudus. Siki raba-raba itu tanya Bang Iya, Faruk, mana itu datanya? bahasa roh. Mana datanya? Bahasa roh. Mana datanya? Berkata-kata Mana datanya? kepada roh. Monyet binatang. Aku Tanya tanya dulu. kau, Tanya dulu. di mana datanya? Mana kalau datanya? Datanya di mana? Bodat. Saya lebih tahu tentang pengakuan iman rasul daripada Anda. kau Saya lebih tunjukkan tahu. Ya. Saya lebih tahu. Kenapa memang? Buat apa saya ucapkan? Saya Jangan udah nggak cuma- percaya lagi itu. Ya, saya udah nggak Jangan percaya lagi. cuma itu. marah-marah. Apa saya sebutkan? Saya marah-marah memang karena Anda berbohong di sini. Bohong aja kau. Tipu-tipu aja nih. Oten. Ya. jangan Kalau memang betul itu adalah bahasa roh, kenapa tidak semua gereja pakai itu? Nah, jawab. jangan mute-kan. Ya iyalah kau ngomong bohong. Jangan dulu tadi. mute-kan. Nipu kau. Nipu aja kau, nipu aja kau di sini. Siki-siki Oh, raba-raba roh menghujat Roh Kudus. Roh Kudus kepala bapak kau peyang, goblok. Siki-siki raba-raba. Ya terserah abang lah. Iyalah emang kau begitu. Bukan terserah. Saya memang pun nipu kau. Katolik bang. Begitu. Saya nggak setuju tuh bahasa roh tuh. Nggak ada bahasa roh tuh. Oke lah. Ya biarlah kalian mati dalam dosamu. Ya, Ya, biar kau. biarlah kalian mati dalam dosamu karena tidak percaya. Loh, Dosa yang Memangnya paling diajarkan tidak dia- terampuni
dosa yang memang paling tidak diajarkan. terampuni itu menghujat Roh Kudus. Ya itu tidak diajarkan di Muslim, tidak diajarkan di Muslim. Di Kristen mau Katolik diajaran. Tanya yang Kristen nggak mantan, ada bang, nggak ada ajaran bahasa roh, nggak ada. Mana? Nggak ada. tanya yang mantan Kristen. Saya Tanya masih yang mantan Katolik. Kristen. Saya masih Katolik. Tidak ada. Di gereja saya Oh, tidak ada bahasa roh diajarkan. Katolik itu antikris juga, karena disuruh jangan ada patung, jangan nyembah patung menyerupai apapun. Kamu Protestan, justru kau Protestan ya. Kalian yang protes. Apapun yang benar kamu protes. Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Ya. utus. Tetap kau protes karena kalian memang Iya. manusia protes Nah, itu memang prosetan. justru kalian hanya membaca, menyembah Bapa yang benar, Allah yang benar, tapi tidak membaca dan Yesus Kristus ada dan. Jadi kalau Anda membaca itu ikuti sampai titik penghabisan. Jangan cuma dan yang nggak dibaca. Nggak ada dannya, nggak ada. Inilah hidup yang kekal. Oh, berarti Bible Anda salah itu. Nggak ada dannya. Inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Si kira-beraba itu di mana Yesus dalam Kristus kitab yang si diutusnya. kira-beraba? Si kira-beraba Nggak dalam ada, nggak Protestan ada, itu mana? nggak ada si kira-beraba. Cuma yang Saya Protestan. disampaikan. Saya Protestan dulu. Kenapa? Mana si kira-berabanya? Nggak ada. Katolik nggak ada si kira-beraba. Mau Protestan nipu juga nggak aja ada. pakai atas. Tidak semua gereja pakai si kira-beraba. Ya penipu. Si kira-beraba ada dalilnya kata Protestan. Gila lu. Di mana dalilnya? Ada aja orang mau bohong di sini bahasa roh. Orang bahasa karangan. Follow dong 1,7. Biar aku bisa live. Follow. Yang di atas semua follow. Lanjut. Ya teman-teman di follow dulu ya. Masa nggak dapat teman-teman 1K. Apologit muda masa nggak dapat. Ini Bang Yunus, apologit muda ini Bang Yunus teman-teman. Masa 1K pun dia nggak dapat followers di sini teman-teman. Si kira-beraba itu bahasa roh. Enggak, sebentar. Bahasa roh itu nggak ada di Katolik, nggak ada di sebentar, Protestan ya. itu. Sebentar. Jangan bahas Katolik, jangan bahas Protestan. Kura-beraba lah nanti kau. Sebentar. Kak, ini enggak Aduh. menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni. Ini roh siapa? Roh Kudus mana yang dihujat? Iya, itu bahasa roh itu. Bahasa Yang roh mana? itu Ya, artinya apa? Bunda Nora. Ya, itu Ya, artinya Bunda apa, Nora kan Bang? pernah Kristen. Ya, saya GBI. Ini kan Batak semua ya. di sini kan pernah Kristen. Bukan, Ya. tidak Jadi semua. pasti tahu. Sebentar dulu, Bang. Sebentar. Coba. Sebentar Ada dulu, nggak Bang. dalam Bible? Ini Ada dulu, nggak Bang. dalam Bible menghujat Roh Kudus dosa Sebentar. tak terampuni? Ada Tangan nggak? saya lagi apa nih? Gini, Bang. Tidak semua Kristen itu memakai bahasa roh. Hanya karismatik yang make. Iya benar. Ya, Benar, PHKB itu nggak ada Pentakosta. make, GKPI nggak ada, GKPA nggak ada, ya Benar. kan? Nah, Ya. sekarang begini, kalau dibilang sikir raba-raba itu artinya apa? Sehingga dikatakan menghujat. Itu kan berkata-kata dalam bahasa roh. Iya, artinya apa? Saya sih gini Bunda, gini ya Bunda Nora. Saya sih nggak pernah melarang umat Muslim. Saya hanya memperingatkan aja ya bahwa hati-hati ya. Kalian Enggak, berbuat dosa begini, Bang. silahkan, tapi jangan sampai begini, berbuat begini, dosa begini. yang tidak terampuni. Siapa nama abang ini? Ini namanya siapa ini? Saya tidak tahu bahasa Love ini. Yesus. Iya, Love, ya begini iya. Bang Love. Contoh, abang kan Batak ya. Ya, Toba ya, Toba. bukan, aku Manado. Oh Manado. Contoh misalnya saya bilang sama Ya. Ito Faruk, naloakon doho, rojan doho, songon te doho hubereko. Nah itu kan menghujat itu, iya kan? Ah, itu Karena ada menghujat, artinya, Iya. karena ada artinya. Tapi belum. Hujatan itu. Iya, tapi Itu belum ada menghujat artinya, Roh Kudus, kan? tapi Ya, belum. sebentar Iya, dulu, tapi Bang. belum menghujat Roh Kudus. Satu-satu lah ngomong. Ya. Ya, itu kan artinya itu kan ada. Artinya saya membilangkan kata-kata kasar kepada Ito Faruk dalam bahasa Batak. Nah, sekarang kalau saya bilang sikararaba itu artinya apa? Gitu loh. Iya. Dalam bahasa roh itu tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan. Ya, Jadi karena hanya apa gitu loh. ya hanya Roh Kudus yang paham. Ya, karena itu ungkapan isi hati. Ya, ungkapan isi hati perasaan. Love, gini Love, dengar abangnya. Ya. Love, dengar abangnya. Ya. Love, dengar abangnya.
Love yang dengar abangnya. berkata-kata dengan Love, Tuhannya, yang berkata-kata dengan Lord Tuhannya. Jesus, dengar dulu, Ya. dengar dulu abangnya. Dalam pemahamanmu, bahasa roh itu untuk orang yang beriman, untuk orang yang percaya, atau untuk orang yang tidak percaya? Ya, orang beriman itu yang berkata-kata Yang saya dengan tanyakan, Elohimnya yang saya di tanyakan dalam bahasa roh. dalam pemahamanmu, bahasa roh itu untuk orang yang beriman atau untuk orang yang tidak beriman atau orang yang di luar beriman? Bukan masalah beriman di sini, Bang. Orang yang Yang dikaruniai saya bahasa roh tanyakan, itu, bahasa roh itu untuk orang yang percaya atau untuk orang yang tidak percaya? ya, untuk orang yang percaya dan yang beriman Untuk sungguh-sungguh. orang yang percaya. Kita buka datanya teman-teman ya. Makanya berkali-kali saya bilang, kalian itu masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible kalian. Kalau kalian tahu Bible kalian nggak mungkin Oke. Kristen. Sekarang saya tanya dulu Bang Faruk. Ini saya kasih Saya tanya data dulu Bang ini. Faruk. Ini Tunggu dulu lah, kita saya sudah kasih tukar-tukar datanya. ini. Tadi lagi diskusi dengan Bunda Nora, ini dengan Bang Faruk lagi, tadi dengan Dio. Jadi 14, dengar dulu Dinda. aku kayak bola ini, kayak bola ini dioper-oper. Dengar dulu, 1 Korintus 14 nomor 22. Kita buktikan bahwasanya pemahamanmu salah. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Tetapi untuk orang yang kita tidak beriman. jangan dulu Jelas. kemana-mana kan dah. Jadi, Dosa yang kalau ketika kau menurut menggunakan bahasa sabar roh Bang Faruk. dan kau berbicara Sabar Bang Faruk. dengan bahasa roh, itu arti kau bukan bagian dari orang yang percaya. Sabar dulu Bang Faruk. Saya tanya dulu Bang Faruk. Sabar dulu Bang Faruk. Menurut Anda, ketika Anda masih Kristen, dosa apa yang tidak terampuni? Anda jawab dulu itu. Dosa menjadi Kristen. Bukan, Itu nggak makanya terampuni. Anda mualaf. Dosa menjadi Makanya Anda Kristen, bro. mualaf. Sekarang gini saya tanya. Oke, Dosa sekarang saya yang tanya. tidak terampuni yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Oke, yang Makanya Anda berkata nggak siapa? paham. Jadi mualaf. Yang berkata pantesan. siapa? Yang berkata Pantesan. siapa? Yang berkata siapa? Itu sudah jelas-jelas tertulis di Alkitab Yang- itu dalam dengar dulu, Bible. dengar dulu abangnya, Dosa dengar dulu abangnya. yang tidak Dengar dulu. terampuni Dengar dulu. yaitu dosa. Dengar dulu. Saya katanya, kamu tadi tanya ke saya, apa dosa yang tidak terampuni dalam Kristen? Dosa yang tidak terampuni adalah dosa ketika kau menjadi Kristen. Aku nanti punya dataku dari Yesus. Sekarang saya tanya samamu, kau bilang tadi dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Itu perkataan siapa? Sementara jawaban yang kau berikan tadi itu perkataan Yesus. Jawaban yang kau berikan tadi itu perkataan siapa? Kasih datanya, silakan. Dosa yang tidak terampuni itu ketika kau jadi Kristen. Di mana datanya? Di mana datanya? Oke. Ketika kau menjadi Oke. Kristen di mana datanya? Oke. Nah, di mana oke. coba? Di Di mana? dalam iman Silakan. Kristen, ya. Perihal utama, ya, poin utama dalam iman Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalian, betul? Betul? Lord Yesus? Ya, Hal yang ya, utama ya, dalam ya. iman. Oke, nah. Kau baca dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nggak diampuni Yesus perbuatanmu, diusir kau. Oh, bukan itu maknanya. Banyak orang Ini- akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, bermukjizat demi namamu? Pada hari itu, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku, si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tidak diampuni Itu Yesus. tema. Itu tema buat nabi-nabi Yes, palsu, aku buat guru-guru sekarang. palsu. Makanya Sekarang saya tanya, Anda nggak paham, iya, Bang Faruk. guru-guru Nggak palsu paham adalah Anda. guru-guru palsu adalah guru yang memberikan pengajaran kepada manusia bahwasanya Yesus itu Tuhan. Dia adalah guru palsu. Selaras dengan Matius dalam Matius, ya, apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5. Di mana orang-orang Kenapa nabi-nabi Markus? palsu itu adalah nabuna. Dengar dulu Dinda. Cair dong diberkati. Di mana di dalam Matius 24 nomor 3 sampai 5, Yesus mengatakan tanda-tanda mereka si nabi palsu itu adalah mereka menggunakan namaku.
Mereka mau bermukjizat menggunakan namaku, kata Yesus. Dan di dalam Iya, Matius betul. 24 sampai 24 pun Yesus Itu untuk mengatakan, guru-guru palsu. dengar dulu Dinda. Kita sudah jauh kemana-mana ini. Kita tadi bahas Dengar tentang Roh dulu, ini Kudus. aku sampaikan sama Tentang kau. Roh Kudus, sudah jauh kemana-mana ketika ini. Kau jadi Kristen, itulah dosa yang nggak diampuni oleh Yesus. Bahkan dalam Matius 23 sampai 24, Yesus mengatakan, jika ada Di mana- yang di mana- bertemu Yesus di sana, Sabar bang. dan di situ Di jangan mana kamu percaya. kalimatnya? Iya, oke. Sekarang, dengar, Di mana saya tanya, kalimatnya sekarang saya tanya dosa sama tidak kamu. terampuni? Oke, Di mana sekarang saya kalimatnya tanya. dosa tidak terampuni? Ya, sekarang di saya mana? tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Yang Ya, memanggil ya. Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, Ya. Islam atau Kristen? Ya, Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang diusir oleh Yesus Islam atau Kristen? Iya. Para Siki-siki. Kristen yang pembuat kejahatan. Raba-raba. Coba abang baca Markus 3 ayat 29 dulu. Markus 3 ayat 29. Di situ dijelaskan dosa yang tidak terampuni menghujat Roh Kudus. Kasih datamu, dosa yang tidak diampuni. Markus 3:29. Perkataan siapa? Perkataan siapa? Markus Buka. 3:29. Markus 3:29. Buka ya. Ya, buka ya. silakan. Markus Ya. 3 nomor 29. Ya, Oke. jadi pantasan ini mualaf pantas nggak pernah baca ayat ini, nggak pernah baca, nggak sadar tetapi juga. apabila seorang, dengar dulu, apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selamanya, melainkan bersalah karena perbuatan. Tuh dengar dosa. tuh bang, Sekarang, dengar tuh bang. Ini perkataan siapa? Dengar Ini tuh. perkataan siapa? Ini perkataan Iya. siapa? Perkataan siapa? Ini perkataan siapa? Hah? Yesus. Yesus, buka datamu. Buka datamu. Mana lebih kuat perkataan Yesus atau curahan hati Markus? Mana lebih kuat? Warna merah tuh bang, Ini warna curahan merah, hati warna merah. Markus. Bukan perkataan Yesus, Dinda. Kalau Warna perkataan merah tuh, Yesus Bang, selalu warna diawali. merah. Dengar dulu Dinda. Warna Kalau merah. perkataan Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, itu Yesus. Ini perkataan Yesus. Ini warna Sementara merah. Ini ada lihat curahan- teksnya dulu warna Oke. merah bang. Kita buka ya. Warna merah, lihat tulisannya. Nih. Lo gimana bang? Nih, buka Lihat ya. tulisannya warna merah nggak? Warna merah Nih, nggak bentar. di handphone suci abang? Sebentar, saya buka ini. Ya, warna merah nggak di handphone suci abang? Markus 3 nomor berapa tadi? 29. Ini. Kita buka dari nomor 1. Ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, dari nomor 1. Kenapa lari kemana-mana nih bang? Lo, biar kau tahu itu perkataan siapa. Kemudian Yesus masuk ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Oke, ketika kau baca dari ayat 1 ini, ya, redaksi dari tulisan ini informasi atau cerita? Informasi atau cerita? Perkataan atau cerita? Ya, ini informasi bukan cerita. Kalau cerita itu dongeng, ini informasi. Aduh, Redaksinya memangnya kau cerita pendek, dongeng. Kemudian Yesus ini cerita, Dinda. Iya, cerita informasi. Aduh, kalau cerita itu, sabar bang. Kalau cerita itu bisa bohong. Kalau informasi cerita itu berarti ini diceritakan tentang ini. Sampai ke bawah kalau kau baca, makanya aku bilang dalam Markus 3:29 tadi itu perkataan Yesus atau cerita curahan hati Markus. Ini curahan Itu warna hati merah Markus. bang, warna merah. Ini itu karang-karangan merah-merah itu. Karang-karangan itu. Sekarang untuk membuktikan bahwasannya cerita ini benar adalah perkataan Yesus, saya tanya. Ketika Baca aja mulai 28. Baca aja mulai 28 bang. Baca aja mulai 28. Iya. Kita Aku baca nanti dari berkata, nomor itu 25. kata Yesus itu. Dengar Aku dulu, berkata. dengar dulu. Ya udah. Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus berkata seperti itu, Markus di mana? Kenapa tanya Markus di mana? Markus ini di mana? Memang dijelaskan Markus lagi ngapain? Nggak penting itu bang. Yang penting itu dikisahkan oleh Markus.
Dari Bang, mana Markus ketika- tahu Yesus berkata Bang, begitu ketika Markus tidak ketika berdampingan Anda dengan Yesus? sabar Bang, ketika Anda live di Komal, apakah Anda menceritakan saya ada di posisi sini, ada di tempat di sini? Oke. Kalau Nggak itu ada seperti itu. Kalau narasi, Dinda, kalau analogi yang kau sampaikan, ya itu berbeda. Gini, tapi kalau kau yang menuliskan isi dari Komal ini, boleh-boleh saja. Kau bercerita dari jam sekian, diskusi sama si Faruk, temanya ini, itu boleh saja. Dan ceritamu itu dianggap relevan, dianggap ceritamu benar. Kita ambil, ketika di dalam, Bang, dengar dulu. kita ambil Dengar poinnya. dulu, Dinda, sikit lagi. Kita Dengar ambil- dulu, sikit lagi Dinda. Ceritamu itu, tulisanmu ini bisa didengar dan dipercaya ketika di dalam ceritamu ini, di dalam tulisanmu ini, kau mengklaim dirimu ada di situ, di Komal ini. Kalau memang apa yang ditulis Markus ini adalah benar-benar perkataan Yesus, tak sebutkan sama Ya. aku, jawab. Saya Di mana tanya, Markus saya tanya. ketika Yesus berkata demikian, di mana? Iya, apa poinnya? Dia mau di WC, dia mau di gereja, apa poinnya? Nah, Apa poinnya, Bang? Dia mau di WC, dia mau Kalau lagi di Markus- pohon. Poinnya itu apa, Bang? Oke. Poinnya ini, aku sampaikan ya. Poinnya ini, kalau Markus pada saat itu di WC, ya berarti Yesus harus di WC. Tapi kalau Markus di WC, sementara Yesus ada di SPBU, nggak mungkin Markus mendengar perkataannya Yesus. Di mana tempatnya itu? Berarti Nggak penting, nggak Markusnya menjadi poin, berbohong. nggak menjadi poin. Poinnya sekarang kita lihat poinnya. Poinnya itu apa? Dilarang menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena Oke, mendapatkan dosa yang tidak terampuni. Itu poinnya. Makanya saya bilang, yang Bukan melarang poinnya di Markus situ- di mana? Ada di bawah pohon Ya. mangga, ada di Yang ada di nulis bawah kitab Markusnya siapa? pohon kurma. Bukan itu, Yang Bang, nulis- maksudnya. Aduh. Oke, gantian kita ngomong ya. Pantas Sekarang abang, saya tanya. pantas abang mualaf, karena Justru kau, Bang, nggak belajar justru kau poinnya, pantas masuk nggak belajar Kristen. poin. Justru kau, karena kau masih Kristen kayak gitu kau percaya. Kenapa? Karena Anda nggak Gantian ngambil lagi, poinnya. Gantian dulu. Sekarang saya tanya, penulis kitab Markus menurut kepercayaanmu siapa? Siapa penulis kitab Markus? Ya Markus Menurut sendiri. Markus, Itu oke. itu kan Ya, dengar dicatat dulu. oleh para oleh para murid Yesus. Nah, sekarang saya untuk memastikan Intinya sebuah aja, Bang, cerita, poinnya, Bang. Dengar dulu. Ini Poinnya- intinya Markus dongeng. Itu intinya. Kalau kalian tidak bisa membuktikan Markus ada di samping Yesus atau di sekitar Yesus ketika Yesus berkata begitu, berarti Markusnya mendongeng. Itu intinya. Paham kok Dinda? Sekarang kau buktikan Markus ada ketika Yesus berkata demikian. Silakan. Kalau tidak ada berarti dongeng. Oh begitu. Jadi Iya. saya mau tanya, pada waktu Muhammad itu mendapat wahyu, ya, nikahilah 4 atau 5 wanita yang kamu suka itu, posisinya Muhammad itu di mana? Nah, ini membuktikan kalau Jadi jangan Gak ada Nabi menerima wahyu kayak gitu. Nah itu Nabi kalian mendapat wahyu. Mendapat wahyu. Di mana dia? Di mana dia Tidak posisinya? ada Nabi menerima wahyu dengan narasi yang kau sampaikan. Kau berdusta. Beginilah kualitasnya Kristen. Ketika sudah terpojokkan dia berdiskusi, dia mulai mengeluarkan kebohongan-kebohongan baru. Karena mereka kamu mengikuti kan amalan begini, sesuai Kanda. dalam berbagai macam Kanda. waktu. Berdusta dalam segala hal. Kamu kan menanyakan tempat. Nah, sedangkan di kitab Markus itu tidak tertulis tempatnya di mana, di bawah pohon kah, di bawah mana, enggak ada. Yang saya tanyakan, adakah narasi dari tulisan Markus menyatakan dia ada di sisinya Yesus? Ada? Enggak ada. Nggak ada kan? Enggak ada penjelasan seperti itu. Ya, oke. Nah, Oke. berarti bisa saja Oke. kita anggap Pada waktu- ceritanya itu iya. adalah cerita dongeng. Oke. Jadi pada waktu Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Tuhan, apakah dia ada bercerita juga aku ada di samping di sisi Allah? Ada. Udah aku jawab ya, Jadi diam ya. saya harus balas juga ini narasi Dia Anda. bertanya kau,
udah bertanya, kabarku jawab, Dinda. Cair dong, diberkati. Inilah alasannya kenapa kau masih Kristen. Kau nggak memahami, kau tidak bisa memahami sebuah kejadian dan juga informasi. Alasan saya, sabar. Dengar dulu biar ku jawab. Kau kan udah bertanya, ya. Kau bertanya lagi tentang Nabi Muhammad SAW, sementara dia adalah tokoh. Kalau di dalam sebuah sinetron, dia adalah pemerannya. Kepada dia wahyu itu disampaikan. Bahkan dikisahkan dia didekap, dia dipeluk. Kepada dia disampaikan wahyu tadi, dan dia yang menyampaikan kepada para sahabat. Tak mungkin lagi kami bertanya di mana Nabi pada saat itu, di mana Nabi? Lah dia yang diberikan wahyu, dan yang berbicara adalah orang yang menerima wahyu. Gitu loh. Ini yang berbicara Yesus, yang menuliskan Markus. Di situ nggak masuk akal. Ya. Belum lagi ketika Oke, saya tanggapi ya. ternyata Markus tidak ada di sisinya Yesus. Markusnya seperti Saya yang bilang tanggapi tadi, ya. Markusnya di WC, Yesusnya entah di mana-mana. Tapi hampir 1 abad kemudian, pinter pula Markus menuliskan kisah tentang Yesus. Nggak ada poinnya situ bang, mau di WC, mau di bawah pohon, nggak ada poinnya situ bang. Perlu Dinda. Gini. Iya. Itulah Bang Faruk nggak ngambil poinnya. Cuma Apa cari poinnya? tempatnya aja di mana. Makanya poinnya Bang Faruk apa? itu bisa mualaf. Kalau saya masih Kristen, kenapa? Karena kalau saya di luar Kristen tidak ada keselamatan, karena hanya Kristenlah Yesus mengatakan Alah, ada janjinya itu bahwa mimpi tidak yang seorang pun tahu dapat itu. datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Jadi di luar kekristenan tidak ada keselamatan. Kau diusir. Kau diusir sama Yesus, terima kasih. Ini analogi lagi, Dinda. Ini analogi nih, ku tanya lagi samamu. Ketika aku menceritakan sebuah cerita kepadamu tentang Bapak Prabowo, ku bilang, kemarin Bapak Prabowo, dia makan ketupat, ku bilang. Udah? Sekarang saya tanya, kau percaya nggak dengan perkataanku? Dengan informasi yang ku sampaikan? Ketika aku nyampaikan kepadamu informasi, Bapak Prabowo kemarin makan ketupat. Kau percaya nggak sama informasiku? Silakan jawab, Dob Yesus. Ini apa dulu ini Bang? Sampai lari ke analogi. kemana-mana ini, ke perumpamaan. Ini analogi. Nggak usah takut kau, nggak usah takut. Sekarang jawab. Ketika Itu di aku bawah sampaikan koma, itu di bawah koma tuh informasi, ketik-ketik lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana Bang. Jangan lari kemana-mana. Itu di bawah koma tuh ketik-ketik jangan lari kemana-mana. Jangan agak habis Ya, kau. coba kembali. Tappingan lagi sekarang gini. Ini analogi. Coba kembali Dinda, ke topik kau Bang. Kembali ke topik Bang. Ya, ini Ya, kembali ke ini. topik lah. Tetap di topik Ya. ini tetap di topik. Seketika aku sampaikan sama informasi. Nah, aku bilang samamu, kemarin Bapak Prabowo makan ketupat. Gimana responmu? Kau percaya apa tidak? Kamu percaya tidak? Imam informasi itu. Ya, saya mau percaya mau enggak ya. Ya, itu enggak menjadi masalah. Memang masalah berarti saya nggak mau percaya. diskusi lagi udah. Saya nggak percaya juga Udah memang berak masalah. kau itu. Udah nggak mau diskusi lagi kok kayak gitu dah. Ya, kalau kau memiliki akal, kau nggak akan percaya sebelum. Nah, kamu melakukan penelitian ilmiah. Melalui apa? Melalui komunikasi ataupun diskusi sama Bang Faruk. Pertanyaan awal yang kau tanyakan adalah, kau dapat informasi dari siapa? Kan itu kan? Kau tahu dari mana? Kan itu narasi dari informasinya. Kau bilang, aku tahu dari si Fulan. Maka, untuk mengetahui aku bohong atau jujur, kau datangi si Fulan. Gitu loh. Atau kau bertanya kalau kau nggak mau datangi si Fulan, kau tanya pertanyaan kedua. Apakah kau ada di samping Bapak Prabowo ketika Bapak Prabowo makan ketupat? Ku jawab, tidak ada. Nah, orang yang waras akan menganggap informasi yang ku sampaikan itu dusta. Ah, dongengnya kau Faruk. Dongengnya kau aja nggak ada di samping Bapak Prabowo. Kok tahu pula Bapak Prabowo makan ketupat? Kan gitu. Sama halnya dengan tulisan Markus, Matius gitu loh. Nggak ada narasi di dalam Bible di mana dikisahkan Matius, Markus itu di sampingnya Yesus ketika Yesus berkata, ujuk-ujuk Markus menuliskan sebuah cerita.
Dan Oven modal percaya. Coba. Faruk, Itu buktinya kelongor. Faruk, Faruk. Ya, Bentar, silakan, Bang Faruk, silakan izin. Martin, silakan Iya, Martin. saya mau Oten atau bertanya babi sama kan? Faruk. Ada babi di atas. Saya mau bertanya Bentar, sama kusela Faruk. dikit, kusela dikit. Martin, bentar, kusela dikit. Follow ya, semua di atas. Lanjut. Masuk dulu Aki yang mau masuk, aku mau siap zuhur dulu. Faruk, tunjukkan ayat. Hei, Bang Faruk lagi sibuk. Tunjukkan Mau ayat sibuk Muhammad di apa-apa. sunat, di dalam Al-Quran. Bang Faruk lagi sibuk apa? Bang Faruk takut kalau ditanya itu. Nggak ada yang takut sama penyembahan orang tuh, nggak ada yang takut. Iya, tunjukkan dalam Al-Quran. Tunjukkan apa? Tunjukkan ayat Muhammad di Emang kau sunat. percaya sama Al-Quran? Tunjukkan, Kau percaya tidak sama Al-Quran? tunjukkan. Kau tidak percaya, ngapain saya tunjukkan? Apa yang ditunjukkan kalau kau tidak percaya? Kau percaya tidak sama Al-Quran? Kalau kau percaya, ku tunjukkan. Kalau kau tidak percaya, nggak mau ku tunjukkan lah. Coba kau tunjukkan, ya kan? Coba tunjukkan di mana Kenapa Muhammad orang sunat Kristen dalam itu Al-Quran. Atau perintah dengarkan. untuk lu disunat. Iya, kau kan nggak percaya Al-Quran, makanya saya nggak tunjukkan. Saya ingin bertanya sama kau, Martin. Ya, Kristen mana itu ayatnya? mendapat Mana Kristen ayatnya? itu mendapat. Tunjukkan. Ditanya malah balik tanya, ini takut, ini penakut, Kau percaya tidak sama Al-Quran? penakut. Tidak ada sangkut paut dengan Bodoh. percaya dengan pertanyaan. Makanya kau terlalu Lu makan takut. babi, makanya begitu. Lu takut, makanya lu terlalu minum banyak kencing onta, makanya lu takut. Iya, lebih baik saya minum air kencing unta Iya. daripada Nah, demikian tadi kamu seminnya yang di mana perdebatan itu berlangsung dan ada Utinora dan ada Aki Baru lucu dan Kristen-Kristen ini lucu-lucu memang ya. Masa iya matahari itu adalah bulan. Inilah memang mereka ini entah apa-apa yang ada di otaknya itu ya. Saya sendiri kadang berpikir mana orang-orang Kristen itu di dalam otaknya itu. Apakah tidak sedikit pun mau menggunakan akalnya dengan maksimal, dengan benar gitu ya. Sampai-sampai matahari pun dianggapnya bulan juga gitu. Antara bulan dan matahari itu sama. Padahal bulan dengan matahari itu berbeda ya. Matahari memantulkan cahaya, mengeluarkan cahaya, terus rembulan itu tidak bercahaya namun dia memantulkan cahaya matahari sehingga dia pun dapat terang kan gitu ya. Namun entah kenapa orang-orang Kristen ini mereka ada memang badut-badut gereja ya, bikin kita ketawa, bikin kita ngakak kalau sudah ada Kristen-Kristen debat ini ya, apalagi Kristen-Kristen awam betul-betul tidak tahu apa-apa tentang keagamaan itu, tidak tahu apa-apa. Itulah maka ya kalau orang Kristen itu pada akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam itu jelas itu ya. Jelasnya apa? Sudah dalam kekafiran, bodoh pula itu ya. Tidak pernah mereka membaca isi kitabnya sehingga mereka pun tidak tahu kebenaran sama sekali. Itulah. Dan wajar kalau masuk ke dalam neraka jahanam itu menjadi kekekalan itu. Ya inilah orang-orang yang tidak mau berpikir. Sudah berapa banyak orang Indonesia ini masuk ke dalam neraka jahanam itu ya karena hidup dalam kekafirannya, karena kesombongannya. Di dalam Kristen pun tidak mau belajar ya, ibadah seminggu sekali pun mereka enggan berangkat. Sudah gitu kitabnya pun tidak pernah mereka baca ya. Walaupun mereka baca atau tidak baca memang sebenarnya ya sama-sama masuk ke dalam nerakanya ya. Jadi percuma saja. Aduh, tapi itulah enggan mencari ilmu tentang keagamaan dalam keselamatan ini ya. Mereka ini entah lucu-lucu memang entah apa. Baik, kamu muslimin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Rindu Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.